Alhamdulillahirabbil alamin alladzi fataha lana fathan mubina. Salatan wa salaman ala sayyidil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk sahabat semua. Pada kesempatan ini saya ingin membahas tentang isu yang sedang hangat terkait keputusan Council of State Turki yang mengembalikan Hagia Sophia sebagai masjid. Bagi bangsa Turki, Hagia Sophia tidak hanya sekedar bangunan sebuah masjid, gereja ataupun museum. Tetapi Hagia Sophia adalah sebuah identitas bagi bangsa Turki. Itu sebabnya Hagia Sophia selalu menjadi isu menarik untuk dibahas dalam negeri Turki. Jika melihat sejarah panjang Hagia Sophia, tidak hanya Turki yang memiliki kepentingan di sana. Tetapi Kristen Ortodoks telah menjadikan Hagia Sophia sebagai tempat ibadah hampir 1000 tahun lamanya. Sampai pada tahun 1453 Masehi, Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel atau yang hari ini kita kenal dengan nama Istanbul. Dan ini menandai berakhirnya Imperium Bizantium. Ketika Muhammad Al-Fatih menaklukkan kota Konstantinopel, kemudian Muhammad Al-Fatih dengan pasukan menuju Hagia Sophia sebagai ikon kota Konstantinopel, itu tepatnya pada hari Selasa. Dan kemudian pada hari Jumat, Muhammad Al-Fatih memerintahkan pasukannya untuk menggelar sholat Jumat di Hagia Sophia, karena ketika itu Muhammad Al-Fatih telah mengubah Hagia Sophia menjadi sebuah masjid. Namun banyak orang yang tidak mengetahui bahwa sebelum Muhammad Al-Fatih mendirikan sholat Jumat di Hagia Sophia, beliau telah membeli Hagia Sophia kepada para petinggi Ortodoks di sana. Dan bukti jual beli antara Muhammad Al-Fatih dengan para petinggi Ortodoks ketika itu tercatat dengan rapih dan masih bisa kita lihat sampai hari ini di Ankara. Ini sekaligus menepis isu bahwa Muhammad Al-Fatih telah merampas Hagia Sophia dari tangan umat Kristen. Bahkan ketika Muhammad Al-Fatih telah membeli Hagia Sophia dari para petinggi Ortodoks di sana, Muhammad Al-Fatih sama sekali tidak menghancurkan salib atau patung-patung yang ada di dalam Hagia Sophia. Karena bagi Muhammad Al-Fatih, simbol agama lain adalah suatu hal yang harus dihormati. Beginilah toleransi yang diajarkan oleh Muhammad Al-Fatih kepada kita. Sampai pada tahun 1935 Masehi, Atatürk mengubah fungsi Hagia Sophia dari masjid menjadi sebuah museum. Dan pada Juli 2020, Council of State di Turki mengembalikan fungsi Hagia Sophia menjadi sebuah masjid. Ini semua atas permintaan rakyat Turki sendiri. Sekarang muncul pertanyaan, kenapa Hagia Sophia harus dikembalikan sebagai sebuah masjid? Setidaknya ada dua alasan dalam hal ini. Yang pertama adalah Hagia Sophia telah dibeli oleh Muhammad Al-Fatih kepada para petinggi Ortodoks ketika itu. Dan ini menjadi alasan bahwa Hagia Sophia resmi menjadi milik umat Islam. Alasan yang kedua adalah ketika Atatürk mengubah fungsi Hagia Sophia menjadi sebuah museum, terjadi banyak rekayasa dokumen sehingga ini membuat alih fungsi Hagia Sophia tidak atas keinginan rakyat Turki. Dan ini juga menjadi landasan bagi Council of State Turki hari ini membatalkan keputusan Atatürk dan mengembalikan Hagia Sophia menjadi sebuah masjid. Bagi saya pribadi, isu Hagia Sophia ini tidak hanya sekedar isu tempat ibadah, tetapi ini tentang perebutan identitas antara Kristen, Islam, dan sekuler di Turki. Ketika kita datang ke Istanbul dan menemukan Hagia Sophia sebagai sebuah gereja, itu artinya Istanbul dan Turki pada umumnya sedang dikuasai oleh Kristen. Tapi ketika kita datang ke Istanbul dan menemukan Hagia Sophia sebagai sebuah museum, itu artinya Istanbul dan Turki pada umumnya dikuasai oleh sekuler. Tapi hari ini kita datang ke Istanbul dan menemukan Hagia Sophia sebagai sebuah masjid, itu artinya Istanbul dan Turki pada umumnya dikuasai oleh Islam. Kemudian, apa dampak pengembalian Hagia Sophia menjadi masjid? Setidaknya kita bisa melihat dari 3 sisi. Yang pertama, dari sisi dunia Islam.
Turki ibarat anak yang telah lama pergi dan sekarang kembali ke pangkuan umat Islam. Pengembalian Hagia Sophia menjadi sebuah masjid, menurut saya, ini adalah sebuah deklarasi dari Turki bahwa Turki adalah salah satu kekuatan terpenting dalam dunia Islam. Kedepannya, Turki akan selalu melibatkan diri ketika ada isu-isu penting dalam dunia Islam. Bahkan, lebih jauh dari itu. Ketika ada isu-isu penting dalam dunia Islam, respon yang pertama ditunggu adalah respon dari Turki, baik oleh dunia Islam sendiri maupun oleh dunia Barat. Yang kedua, dari sisi luar negeri. Pengembalian fungsi Hagia Sophia menjadi masjid juga menjadi pesan bagi dunia bahwa Turki telah lepas dari cengkraman Barat. Hari Selasa kemarin, petinggi Ortodoks dengan pengikut 300 juta di dunia memperingatkan Turki agar tidak mengubah Hagia Sophia menjadi masjid. Kementerian Luar Negeri Amerika juga memperingatkan Turki, begitu juga Yunani dan Rusia, agar tetap menjadikan Hagia Sophia sebagai museum. Tetapi protes ini semua dijawab oleh Turki dengan keputusan yang sangat berani, yaitu mengubah Hagia Sophia menjadi sebuah masjid. Dan yang terakhir, dari sisi dalam negeri Turki sendiri. Sulit kita pungkiri bahwa Erdogan sedikit demi sedikit telah mengikis sekularisme di dalam negeri Turki. Mulai dari dibolehkannya mengumandangkan azan berbahasa Arab, dibolehkannya wanita menggunakan hijab di instansi-instansi di Turki, sampai pada dikembalikannya pelajaran agama ke sekolah-sekolah pemerintahan di Turki. Dan pengembalian Hagia Sophia menjadi sebuah masjid adalah pengumuman dari Erdogan bahwa sekularisme picik yang dibangun oleh Atatürk telah berakhir. Erdogan telah berhasil menjadikan sekularisme sebagai jembatan menuju kebebasan bagi semua rakyatnya, termasuk kebebasan dalam beragama. Pertanyaan terakhir adalah, kenapa momentumnya harus sekarang? Sebenarnya, permintaan rakyat Turki untuk mengembalikan Hagia Sophia menjadi sebuah masjid sudah dimulai dari 2015, kemudian berlanjut pada tahun 2018, namun permintaan keduanya ditolak. Tapi pada tahun 2020, Council of State Turki menerima permintaan rakyat Turki dan mengembalikan Hagia Sophia sebagai masjid. Menurut saya, ini adalah momentum yang tepat bagi Erdogan, karena sebentar lagi rakyat Turki akan memperingati 4 tahun kudeta Juli. Erdogan ingin memperlihatkan wibawanya baik di hadapan musuhnya di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan juga saya menangkap pesan dari Erdogan bahwa tidak mudah bagi musuh Turki untuk menumbangkan demokrasi di Turki. Juga tidak mudah bagi mereka untuk menggulingkan presiden yang lahir dari hasil proses demokrasi. Mungkin ini analisa Hagia Sophia dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.